Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa dalam channel Metanoia Ministry bersama saya, Pendeta Sofyan Salama. Akan membahas tentang perbedaan Islam dan Kristen pada konsep ketuhanan. Nah, yang pertama kita bahas tentang konsep Tuhan dalam Kristen dulu. Dalam Kristen itu adalah, Kristen percaya bahwa konsep Trinitas. Sekali lagi, Kristen percaya pada konsep Trinitas. Apa itu Trinitas? Trinitas adalah Tuhan Bapa atau Allah Bapa, Tuhan Anak atau Allah Anak, itu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Itu konsep Tuhan dari Kristen. Nah, bagaimana dengan menurut Islam? Menurut Islam, Islam menolak akan konsep Trinitas. Ya, Islam menolak Trinitas dan meyakini bahwa Tuhan itu satu atau tauhid. Ya, sekali lagi, Islam menolak Trinitas dan meyakini bahwa Tuhan itu satu atau tauhid. Nah, kita lihat berikut tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus, atau kalau di Islam itu mengenal dengan nama Isa Al-Masih. Nah, Kristen menganggap Yesus sebagai anak Tuhan dan juru selamat. Sementara Islam menganggap Yesus sebagai nabi dan utusan Allah, bukan Tuhan atau anak Tuhan. Nah, saudara-saudara, dari perbedaan ini kita melihat hampir tidak ada kesamaan, karena bertolak belakang. Ya, konsep ketuhanan sudah bertolak belakang, apalagi dengan nama Yesus Kristus, bertolak belakang. Nah, satu hal yang saya sampaikan di sini bahwa kita tidak bisa memaksakan harus sama. Taruhlah begini, kami yakini, kekristenan meyakini bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan juru selamat. Tetapi keislaman atau Islam menganggap Yesus itu hanya sebatas nabi atau utusan. Dalam Alkitab juga berkata Yesus itu nabi. Nah, ini yang sulit diterima oleh kalangan di luar Kristen. Nabi itu gelar yang diberikan kepada Yesus pada waktu dia lahir, dia sudah diberikan itu. Ya, ini saya ulang-ulang, ini saya sampaikan ulang-ulang. Ada 3 gelar yang diberikan kepada Yesus pada waktu dia lahir di Bethlehem. Dengan persembahan yang diberikan oleh orang-orang Majus. Nah, orang Majus datang jauh-jauh dari timur. Ya. Datang ke Bethlehem hanya untuk menjumpai Yesus yang baru lahir. Lalu yang pertama dia bawa persembahan, yaitu kemenyan. Yang pertama dia memberikan itu emas. Nah, emas itu emas murni, dan tidak hanya memberikan begitu, ada punya arti. Jadi pada waktu dia mempersembahkan emas, artinya yang mengartikan bahwa yang lahir ini adalah seorang raja. Dan memang dia raja. Dia raja di atas segala raja. Nah, orang yang kedua, dia mempersembahkan kemenyan. Pada waktu dia mempersembahkan itu, dia sembah Yesus. Mereka sembah Yesus, baru mempersembahkan sambil menyembah Yesus. Yang kedua, dia kasih kemenyan
Apa itu kemenyan? Maksud kemenyan adalah pengertian dari kemenyan adalah yang lahir ini adalah seorang imam. Yesus seorang imam. Dia melayani di gereja, melayani di bait suci, melayani di sinagog. Imam melayani. Dan yang terakhir, dia mempersembahkan yaitu mur. Mur ini mengandung arti juga bahwa yang lahir ini adalah seorang nabi. Nabi yang dijanjikan, yang menyuarakan berita keselamatan kepada segala penjuru. Jadi kalau konsep Islam mengatakan Yesus itu adalah nabi, betul. Kristen akui itu bahwa dia nabi. Tapi itu gelap. Jangan lupa, kekristenan tetap tidak menyepelekan hal ini. Kekristenan tetap menganggap Yesus bukan hanya sekedar nabi, tetapi dia adalah Tuhan dan juru selamat. Juru selamat siapa? Juru selamat saya dan saudara-saudara yang percaya. Bagi yang tidak percaya, no. Tetapi ingat, Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan setiap jiwa-jiwa yang terhilang. Jadi dia datang bukan hanya orang Kristen saja, tetapi seluruh dunia. Supaya apa? Setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Ya, kiranya ini memberkati kita, membuka pikiran kita. Tuhan menolong kita. Dan saya mengajak kita, mari percaya, buka hati, terima dia. Supaya keselamatan saudara akan terima. Saudara menolak Yesus, saudara tidak akan diselamatkan. Tetapi saudara menerima Yesus, saudara diselamatkan. Bukan cuma saudara, keluarga saudara pun diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kiranya memberkati.